Iya Pak ya? Oh, Pak Prof? Iya, Prof. Iya, udah mulia, alhamdulillah mulia. Oh, Profesor, Doktor. Iya, Trisakti, Unpad, dan UIN Jakarta, Prof. Yang mulia. Kaget deh, dokternya tiga aja. Profesor, kita ambil sumpahnya ya. Baik, yang mulia. Lalu untuk keluarga ya, kita ambil sumpahnya dulu. Agamanya Islam kan? Iya, yang mulia, Islam. Itu yang ada itu Al-Qur'annya. Ada yang mulia. Sudah dipegang. Oke. Ada penulisnya nggak? Nah, kayak Ibu Dora. ada. Ada nggak Pak? Pak Prof? Ada ya? Saya tidak ada yang mulia. Ada orang itu ya? Di sini ya, Pak Prof? Ada kalau ini. Iya. Ada Pak. Ini. Izinnya Pak Prof ya? Enggak apa-apa yang mulia. Silakan, ini ada kebetulan. Bagaimana di atas kepala? Iya, oke. Ya itu yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Saya bersumpah Saya bersumpah sebagai ahli sebagai ahli akan memberikan keterangan untuk memberikan keterangan sesuai dengan keahlian saya sesuai dengan keahlian saya dengan sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya. Ya, selesai. Ya, bacakan sampai duluan. Saya bisa langsung tanya. Ya. Terima kasih Ibu merupakan ahli hukum pidana dan juga secara nama jalannya ini dalam kaitan dengan tidak pidana perkara syariah dan juga mengisi buku sebenarnya yang sama terkait dengan perkara yang terjadi pada Bank Syariah Indonesia Cabang Bengkulu dan Matraman, bahwa di dalam perkara ini sudah disebutkan bahwa akan tersangka terdakwa atas nama Jalan diri. Nah, dapat disampaikan keterkaitan mengenai ketentuan pasal 63 mengenai undang perbankan syariah, ketentuan apa yang dikenakan kepada terdakwa. Ya, terima kasih. Mohon izin menjelaskan bahwa untuk kasus yang terkait dengan diadakannya Dewi selaku karyawan Bank BSI Cabang Bengkulu itu berdasarkan fakta yang disampaikan melalui BAD dapat dibuktikan bahwa perbuatan saudari Ania Dewi itu memenuhi atau berkaitan dengan pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbuatan syariah yang berisi tentang dimana sudah dipunyai anggota dewan komisaris sudah bersih atau pegawai bank yang dengan unsur dengan sengaja berkaitan dengan membuat atau membuatkan adanya catatan palsu ketika ada satu huruf A membuat menyebabkan adanya catatan palsu dan pembunuhan dalam laporan dokumen atau laporan kegiatan usaha dan atau laporan transaksi atau rekening suatu bank syariah atau usaha syariah. Dan pasal 3 ayat 1 huruf D menghilangkan atau tidak masukkan pemerintah tidak dapat catatan dan pembunuhan dalam laporan dokumen atau laporan kegiatan usaha dan atau laporan transaksi atau rekening suatu bank syariah. Dan atau huruf C juga mengandungkan melindungikan hapus atau menghilangkan ada suatu pencatatan dan perubahan atau dalam laporan dokumen atau laporan kegiatan usaha dan atau laporan transaksi atau rekening suatu bank syariah atau
dengan sengaja mengubah, mengambilkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak katakan pembukaan tersebut. Lalu kemudian berkaitan dengan pasal 3 ayat 2 yang berkaitan ayat 2 huruf B, yaitu tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan masyarakat terhadap kebutuhan. Kemudian terkait dengan dalam dari ibu mendapat ada menerima BAP dari penyidik atau bagaimana bu dan sebelumnya dengan keterangan ibu? Iya, saya menandatangani BAP dari penyidik. Dalam perbuatan yang dilakukan oleh saudara dengan cara dia membuat beberapa bukti, kemudian dengan adanya deposito yang tidak tercatat dalam sistem, apakah ini memang termasuk salah satu ke dalam unsur yang ada di dalam pasal 63 itu? Izin ya, berkaitan dengan deposito fiktif, maka hal tersebut sudah memenuhi unsur pasal 63 ayat 1 huruf A atau huruf B atau huruf C, demikian. Dan juga pasal 3 ayat 2 huruf C. Bahwa dalam permasalahan ini selain deposito terdapat juga adanya informasi ini yang dimana para nasabah juga tidak mengetahui kalau dia ikutan di dalam program informasi ini. Apakah dari sini memang ada perputaran uang? Nah, anaknya ibu, apakah di program ini dengan apa yang dilakukan dia juga mendukung atau masuk ke dalam pasal 63 tadi? Izin, betul, penjelasan bahwa dengan adanya perbuatan terdakwa yang kemudian tidak memasukkan data ya nasabah, maka itu termasuk dalam pasal 63 ayat 1 huruf B. Ya, menghilangkan atau tidak memasukkan atau berubah tidak dapat dicatatkan dan membuat kemudian. Terima kasih Bu. Nah, dari uraian yang pasal 63 tadi, nah saya bergeser sedikit ke arah pasal 3, 4, dan 5 TPPU. Kriteria TPPU yang bagaimana yang terjadi? Kalau menurut data Bu, apabila di pasal 63 ini yang merupakan pasal itu sudah terjadi dan memang terjadi, bisa dijelaskan? Ya, jadi berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, ya, berkaitan dengan pencucian karena sudah adanya atau terbuktinya tindak pidana asal atau predikat crime yang berkaitan dengan undang-undang perbankan syariah pasal 3, lalu kemudian hasil kejahatannya itu dilakukan penempatan, transfer, pengalihan, dan pembelanjaan atau dilakukan tindakan aktif aktus reus berupa menyamakan atau menyembunyikan hasil kejahatan yang juga dilakukan oleh si terdakwa bersama dengan orang lain, maka hal itu masuk ke dalam unsur pasal 3 dan pasal 4 Undang-Undang PPDB. Demikian. Tadi ibu menyebut orang lain. Apakah orang lain ini ketika kita menyebutkan adanya unsur pasal 55, nah apakah di unsur pasal 55 itu walaupun memang dia misalnya seperti ini, yang dia kan khusus banyak yang permasalahan, ketika itu bukan merupakan orang bank, apakah itu bisa dikenakan dalam 55? Ya, izin menjelaskan bahwa berkaitan dengan penyertaan atau rekening
Maka kemudian perlu saya jelaskan bahwa sebenarnya filosofi dari penyataan participation atau learning itu ada dua hal. Satu, itu merupakan perpanjangan atau perluasan dari ketanggungan pidana, jadi pelaku ya. Nah, dalam hal ini maka ada suatu kondisi khusus di mana kalau delik itu bisa dimintakan pertanggungjawaban ya terhadap orang-orang di luar ancaman. Nah, ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Pak Hatum, oleh Simon juga ya, dan oleh Julian. Yang kedua adalah berkaitan dengan luasan tindak pidana yang sifatnya dari khusus. Nah, dari khusus yang tidak sempurna ini berlaku untuk hukum adat maupun pembenaran. Jadi karena dalam pasal 55 ini sebenarnya ada beberapa delik atau sekaligus atau unsur objektif yang dilakukan oleh beberapa orang, sehingga kemudian tidak bisa satu orang itu menelusuri maka bisa dikatakan pasal 55. Nah, pasal 55 ini bisa juga merupakan penjelasan sebagai pelaku di luar tadi ada satu yang bersifat khusus. Itu menurut saya yang saya kutip juga dari ahli yaitu Pak Simon dan Pak Hatum dan juga Suliman. Baik, terima kasih Bu. Saya lanjutkan terkait dengan pasal 55 tadi. Berarti tidak mesti apakah itu orang perbankan, orang di luar perbankan itu tidak suatu kakusan seperti itu. Izin menjelaskan lebih lanjut bahwa pada dasarnya pasal 55 itu sifatnya adalah bersama-sama. Jadi ada satu orang yang mungkin masuk ke dalam adresat 0 tindak pidana khusus, lalu kemudian dia bersama-sama dibantu atau kemudian bersama-sama melaksanakan atau menunjukkan seluruh unsur delik itu dengan orang lain yang di luar adresat 0. Tapi kemudian semua unsur delik dalam tindak pidana khusus itu terpenuhi, maka kemudian orang yang bukan merupakan adresatnya dari tindak pidana khusus ini bisa ditentukan dalam pasal 55. Jadi ya. Baik, terkait dengan TPPU itu, ketika pasal 63 kemudian ada pasal 55. Nah, di dalam TPPU terkait dengan penempatan dengan pihak luar itu, orang-orang luar itu, pasal penerapan pasal yang dapat digunakan di TPPU pasal yang mana? Izin untuk menerima atau menampung orang yang menerima atau menampung hasil kejahatan di mana ia mengetahui atau patut menduga bahwa uang yang kemudian ditampung dan berbentuk pada senjata itu merupakan pelaku tindak pidana pencucian yang sifatnya pasif. Itu diatur di dalam pasal 5 Undang-Undang TPPU. Nah, untuk pernyataan itu sendiri untuk TPPU juga diatur di dalam pasal 10 Undang-Undang TPPU. Demikian. Berarti ada memang pasal 10 di dalam TPPU itu untuk pernyataan sama-sama ya. Betul. Kemudian saya beralih langsung Baik, Pak. Pak ini. Bapak diajukan ini sebagai ahli bahwa Suara hilang ya. Halo, bisa dengar Pak? Tadi suaranya hilang Pak. Baru sekarang dengar. Baik, terima kasih Pak Edi. Baik Pak. Mohon izin Bapak dihadirkan sebagai ahli dan pidana perbankan syariah Pak. Iya Pak. Nah, keterkaitan dengan perkara dihadirkan tadi ini, Bapak dapat menjelaskan atau menurut pendapat Bapak pasal atau undang-undang atau mungkin ketentuan pasal yang dapat dikenakan kepada terdakwa. Ya baik Pak. Jadi yang pertama 63 pasal 63 ayat 1 alternatif kedua membuat atau menyebabkan adanya keterangan palsu dalam pembukaan atau dalam laporan dokumen atau laporan kegiatan usaha dan laporan transaksi atau rekening suatu bank syariah atau US. Dan yang kedua adalah 632 pasal 63 ayat 2
tidak melaksanakan langkah-langkah B ya Pak 632B tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap bank syariah atau UBS terhadap ketentuan dalam undang-undang ini, itu Pak. Berarti pasal 63 ayat 2 huruf B ya Pak ya? Iya. Terkait dengan adanya kegiatan yang bersama dalam pertemuan beberapa tadi Pak, terkait dengan adanya perbuatan, di mana perbuatan itu adanya perbuatan deposito BC, kemudian pembukaan program emas yang bisa dikatakan fiktif karena nasabah tidak mengetahui bahwa itu ada, dan kemudian adanya membuat buku-buku atau buku bank yang merupakan rekening buku rekening penampung atau mungkin buku atas nama orang lain. Ya. Apakah ini termasuk di dalam di dalam dua pasal yang Bapak sebutkan tadi? Itu jelas itu Pak. Jelas gimana Pak? Bapak? Jelas, jadi intinya dari semua itu, kalau kita lihat putusan pengadilan sebelumnya nomor 235, itu artinya hal tersebut masuk ke dalam kategori pencatatan palsu atau cara mencatat suatu transaksi yang tidak sah dan tidak benar dari semua perbuatan itu. Gitu Pak. Baik, berkaitan dengan adanya pasal TPPU Pak. Ya. Pasal TPPU yang diterapkan, menurut pendapat Bapak, penerapan pasal TPPU yang mana yang dapat diterapkan dalam perkara ini? Begini, kalau secara spesifik, saya bukan ahli pada pidana, tetapi TPPU itu kan pencucian uang, di mana hasil dana kejahatan kemudian dibersihkan atau disembunyikan untuk penggunaan yang lain. Nah, di situ terjadi pencucian uangnya. Antara lain adalah untuk digunakan kepentingan diri sendiri. Begitu Pak, menurut saya. Baik, kemudian saya bertanya lagi Pak, ada ketentuan di dalam pasal ini, dalam pasal Karena apa? Itu akan berakibat kepada secara umum bahwa bank kita tahu adalah menghimpun dana dari masyarakat dari berbentuk giro tabungan, giro deposito tabungan, dan dana ini disalurkan untuk pembiayaan. Nah, di samping itu bank juga melakukan kegiatan-kegiatan lain yang mendukung usahanya. Nah, usaha-usaha bank itu kalau tidak dilakukan dengan prinsip hati-hati akan menimbulkan biaya yang akan mengakibatkan bank itu menjadi tidak sehat. Kalau bank tidak sehat, maka akan merugikan masyarakat banyak. Begitu Pak. Ya Pak. Tadi dengan Bapak menyebutkan bahwa ini bersifat kegiatan bank tadi. Ya. Ketika ini terjadi, ada yang kemudian diaudit oleh misal ada case yang seperti terjadi sekarang. Ya. Terjadi suatu fraud, di mana fraud itu setelah hasil audit dikeluarkan. Nah, kemudian muncullah ada pihak yang memang harus dipertanggungjawabkan. Ya. Apakah pihak-pihak itu secara utuh hanya bisa dilakukan oleh seorang? Begitu Pak, dalam kaitan itu tentu kita melihat orang ini siapa. Nah, tentu kalau bukan pegawai bank, tentu orang yang bersangkutan harus dinilai dari keikutan sertanya seperti tadi Ibu katakan, itu kembali kepada pasal 55 yang seperti tadi dijelaskan gitu. Kira-kira begitu Pak. Jadi antara lain maupun dia orang perbankan atau tidak, ketika ini terjadi permasalahan yang mengakibatkan ada orang kemudian ada nasabah yang dirugikan, ini bisa dikenakan dengan ketentuan pasal tadi ya Pak? Bisa, apalagi kalau yang bersangkutan itu adalah pegawai bank.
Ya. Karena undang-undang jelas mengatakan dewan direksi, direktur, pegawai, karyawan, pegawai bank. Tetapi dalam kaitan ini adalah keikutan serta seorang yang lain yang bukan pegawai bank. Karena umumnya kejahatan perbankan itu tidak umumnya dilakukan juga bersama-sama dengan pihak orang luar bank. Jadi dengan kata lain orang luar dalam hal ini orang betul-betul orang di luar dari pegawai bank. Iya, bukan pegawai bank. Terima kasih Bapak dan Ibu, mungkin itu sementara pertanyaan dari kami yang mulia. Terima kasih. Saya mulai daripada Pak ahli proses. Benar nggak proses? Ulang ya Mas, Pak. Saya ulang Pak. Iya. Pertanyaan ke saya Pak. Selesai Pak, Bapak ahli proses dulu. Ya, kalau silakan Pak. Siapa? Siapa yang boleh? Bu ahli terkait dengan pidana. Bisakah saudara ahli jelaskan praktek hukum dalam hukum pidana mengenai praktek hukum berkaitan? Oh iya, ya jadi subjek hukum itu adalah orang yang bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana karena telah memenuhi unsur suatu unsur pidana, baik itu unsur objektif maupun itu unsur subjektif itu. Jadi pada hakikatnya subjek hukum adalah tindak pidana, pelaku pidana yang memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Tapi dalam arti sempit, mereka juga tindak pidana sebagai pelaku adalah mereka yang melakukan seluruh unsur. Dalam arti luas mengikuti beberapa klasifikasi tertentu. Seperti kalau misalnya ada segmen khusus itu yang diatur di dalam pasal 3 Undang-Undang Perbankan, maka dia harus mengikuti klasifikasi tertentu. Seperti misalnya pegawai bank, direksi, komisaris, dan kreasinya misalnya itu. Tapi kalau misalnya berkaitan dengan pasal 55, maka yang dianggap sebagai pelaku itu bukan hanya satu orang pelaku operator yang memenuhi seluruh unsur, tetapi juga orang lain yang tidak melakukan, tapi kemudian termasuk dalam baik itu sebagai operator atau sebagai outloader atau sebagai driver. Demikian. Dalam subjek hukum ini, selain perkara, apakah ada subjek lain di pertanggungjawaban bila hukum pidana? Betul ya, Mulia. Untuk beberapa undang pidana khusus sudah diatur bahwa subjek hukum juga bisa mencakup badan hukum atau korporasi. Ada korporasi ya. Kalau ada tindak pidana korporasi, siapa yang bertanggung jawab dalam tindak pidana korporasi? Kata ini kan badan hukumnya. Siapa yang bertanggung jawab dalam badan hukum? Kalau untuk badan hukum itu berkaitan dengan undang-undang yang juga, tetapi yang bisa dipertanggungjawabkan adalah satu hukumnya, dua pengurusnya, atau kemudian keduanya yaitu badan hukum dan pengurusnya. Badan hukum dan pengurus. Terkait dengan badan hukum pengurusnya, bila dikaitkan dengan peraturan Mahkamah Agung terkait tindak pidana korporasi, tindak pidana korporasi peraturan Mahkamah Agung tahun 2016. Siapa yang diminta pertanggungjawaban untuk suatu dugaan tindak pidana? Dalam hal ini kita masukkan ke pertanyaan. Ya bisa untuk korporasi bisa tadi sama yang mulia memantau saya bahwa untuk subjek hukum korporasi itu bisa dikenakan terhadap tiga pihak, yaitu korporasi itu sendiri sebagai badan hukum, lalu kemudian pengurus dari badan hukum itu, atau ketiganya yaitu badan hukum atau korporasi, badan hukum korporasi dan pengurusnya. Jadi bisa mencakup tiga.
Jadi ada satu korporasi yang menghimpun dana dari masyarakat, di mana ada beberapa nasabah telah menyerahkan dananya dalam korporasi ini, dalam hal ini perbankan. Apa pertanggungjawaban perbankan terhadap uang nasabah yang telah disetorkan ke dalam PEG ini? Silakan dari menjelaskan terkait dengan pertanggungjawaban korporasi ini. Ya, baik yang mulia. Jadi untuk korporasi bisa juga dikenakan sebagai orang yang bertanggung jawab atas suatu tindak pidana apabila memenuhi beberapa persyaratan. Misalnya dalam hal satu perbuatan itu perbuatan si orang ini, ya orang ini mengurusnya atau kemudian bertindak atas nama korporasi sesuai dengan job description-nya atau ruang lingkup tugas dan kewajibannya. Yang kedua, apabila perbuatan si individu ini itu untuk kepentingan korporasi. Lalu kemudian apabila bisa juga diberikan kepada korporasi sepanjang kemudian ada uang atau keuntungan yang diterima oleh korporasi atau kemudian korporasi tidak melakukan tindakan pencegahan. Begitu. Apabila korporasi tidak melakukan pembagian pada akhir dari akhir. Ya, apabila korporasi mengetahui atau tidak merupakan tindakan pencegahan. Korporasi mengetahui tapi tidak melakukan pencegahan. Betul. Selanjutnya saya masukkan satu hal. Ada suatu masuk uang yang ke dalam suatu perbankan. Dapat nominalnya sekitar 8,7 miliar. Nah, apakah customer service bisa mengambil uang itu secara sendirian? Dilakukan customer service seorang diri di lingkungan korporasi yang penuh dengan prinsip kehati-hatian. Tadi sudah kami sampaikan kalau tidak melakukan suatu pencegahan. Dalam hal ini ada uang nasabah sekitar 8,7 miliar. Nah, di situ ketika mau diambil oleh nasabah tidak ada lagi dana ini dan korporasi melepaskan pertanggungjawaban kepada seorang customer service sendirian. Apakah hal seperti itu lumrah di dalam tindak pidana korporasi? Tolong jelaskan. Iya, terima kasih yang mulia. Mohon izin menjelaskan bahwa dalam menentukan pidana korporasi, hakim dapat menilai kesalahan korporasi atau dalam perkara ini misalnya tadi seperti yang disampaikan oleh yang mulia itu harus dilihat apakah tadi kembali lagi apakah korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari kinerja tersebut. Misalnya tadi apakah memang uang deposito itu mengalir juga ke banknya itu sendiri. Lalu kemudian atau untuk kepentingan korporasi itu sendiri. Dalam arti bahwa ada juga uang nasabahnya yang kemudian masuk ke dalam korporasi, jadi tidak masuknya ke dalam bank itu sendiri. Lalu kemudian apabila korporasi membiarkan, sedangkan dia sendiri juga mendapatkan keuntungan dan tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan atau menjaga bank yang lebih besar, maka kemudian korporasi selayaknya juga bertanggung jawab yang menurut saya. Terima kasih. Nah, saya tidak terkait dengan kerugian. Menurut ahli mengenai kerugian material dalam suatu pembuatan laporan polisi, apakah kerugian material itu adalah kerugian yang sudah ada atau masih potensi kerugian terhadap suatu tindak pidana? Ya, terima kasih. Jadi pada dasarnya yang namanya kerugian itu adalah kerugian yang bisa diajukan di dalam perkara pidana adalah kerugian yang sifatnya material. Tapi ada beberapa juga yang bisa diajukan berkaitan dengan potensi. Nah, seperti yang diketahui bahwa yang namanya kerugian material itu termasuk juga potensi kerugian. Dalam arti adalah potensi kerugian itu bukan
bukan termasuk dalam kerugian material karena potensi kerugian adalah kerugian masih dapat diperhitungkan. Jadi kalau itu masih bisa diperhitungkan itu masuk dalam material. Dalam beberapa pasal dengan mewakil itu potensi kerugian itu juga masuk atau bisa dimasukkan ke dalam kerugian dalam suatu perkara pidana. Misalnya pasal 23 itu menyatakan bahwa pemakaian surat palsu atau palsu yang dapat menimbulkan kerugian, itu adalah potensi kerugian. Dari dalam hal ini potensi kerugian dalam peristiwa pidana juga dapat dikenakan sebagai bentuk kerugian, ya. Kecuali ya sifatnya immaterial. Nah, immaterial itu tidak masuk dalam kerugian yang bisa dimasukkan secara material termasuk dalam hak pidana. Tapi itu kan Terima kasih. Saya bicara tentang kerugian material dan potensi kerugian material. Jadi kita buat suatu hal, seperti ada satu orang melakukan suatu pelaporan di mana dia mengasumsikan, dia menerangkan bahwa dia telah mengalami kerugian material sebesar 4 miliar dan potensi kerugian sebesar 8 miliar. Yang jadi pertanyaan saya, apakah kerugian 4 miliar yang dalam material ini adalah kerugian yang sudah terjadi? Dan kenapa dihubungkan dengan 4 miliar sebagai kerugian material di dalam suatu laporan kepolisian? Terima kasih. Ya, untuk kerugian itu sendiri saya harus melihat Pak, harus dielaborasi lagi 4 miliar atau 8 miliar itu terdiri dari apa? Bagaimana bisa sampai ke dalam nominal 4 miliar dan 5 miliar? Karena bisa saja kemudian kalau misalnya itu berkaitan dengan sesuatu yang sifatnya intolerable, dalam arti misalnya kerugian karena adanya rasa ketidakpercayaan, nah itu kan sifatnya yang tidak ada standarnya atau benchmarknya, maka menurut saya itu adalah material. Nah, dalam hal ini saya harus tahu dulu 4 miliar itu apa, terdiri dari apa saja, dan 4 miliar itu terdiri dari apa saja. Kalau sifatnya adalah potensi, misalnya nilai kerugian adalah hilangnya keuntungan yang bisa didapat. Nah, nilai keuntungan bisa didapat itu memang bisa dinilai, sudah pasti ada nilai. Tetapi kalau misalnya sifatnya adalah immaterial, tadi berkaitan misalnya dengan apakah 4 miliar itu dalam apakah misalnya hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan gitu. Nah itu kan sifatnya immaterial. Jadi saya dalam hal ini saya harus tahu dulu apa tidak itu terdiri dari apa, apa tidak terdiri dari apa. Tapi kira-kira seperti itu. Ya, terima kasih. Ini kita bicara tentang kerugian material. Nah, ya ada material. Nah, apakah terkait dengan kerugian material sebesar 4 miliar itu dan potensi kerugian 8 miliar itu harus jelas diuraikan apa saja seperti itu di dalam suatu laporan atau di dalam ketika proses persidangan? Ya Pak, kalau misalnya pidana itu sendiri sebenarnya tidak bicara tentang bicara tentang material yang jelas-jelas. Misalnya orang sudah memasukkan deposito sebenarnya 1 miliar, maka kemudian yang dibicarakan adalah 1 miliarnya itu saja, itu yang material sudah pasti rugi. Tapi kemudian kalau misalnya bicara dengan kehilangannya bukan deposito, itu termasuk dengan material, termasuk dengan potensi kerugian yang kemudian hal itu pastinya harus dibicarakan secara mendalam. Nah, kalau untuk material, untuk potensi kerugian, untuk kerugian sendiri dan potensi kerugian itu secara pidana itu tidak masuk dalam unsur yang harus dibuktikan, kecuali yang sifatnya korupsi itu harus dijelaskan kerugiannya berapa, karena itu akan berkaitan dengan penyitaan dan perampasan. Jadi kayak kerugian materialnya dibuktikan potensi tidak perlu dibuktikan ya. Betul. Saya sudah disampaikan saya begitu. Untuk ahli perkara satu lagi ya, seperti ya, kaki satu-satu aja. Ali tadi bicara soal kekuatan korporasi. Suatu korporasi dapat dilakukan menjadi subjek dalam perkara. Apabila korporasi mengakui tapi tidak melakukan pencegahan. Nah, kami mau ahli menjabarkan soal teori kelalaian atau kelupaan dan teori kesengajaan dalam perspektif hukum pidana dan hukum perbankan. Terima kasih.
Ini tidak Oh iya, maaf. Oke, pertama-tama apabila berkaitan dengan undang-undang perbankan itu kebanyakan sifatnya adalah kesengajaan atau ada tindak dan ada pengetahuan, itu pertama. Kalau syariah memang diaturkan secara tegas adanya sifatnya kelalaian, itu tidak hati-hatian itu sebagai perbankan dan dalam syariah. Nah, kalau untuk teori tentang kesengajaan itu kita tahu itu ada tiga hal, yaitu kesengajaan dengan maksud, kesengajaan kemungkinan, dengan kesengajaan dan kepastian. Ya, kesengajaan dengan maksud bahwa antara perbuatan dan akibat itu ada pengetahuan dan ada niat untuk sesuai dengan perbuatan tersebut, kehendaknya itu sesuai dengan akibatnya. Gitu. Sedangkan untuk kemungkinan ada perbuatan tapi kemudian ada kehendak tidak ada akibat yang diinginkan, tapi dia mengetahui bahwa kemungkinan akibat itu ada. Sedangkan kesengajaan, kepastian itu seseorang yang melakukan perbuatan tapi dia tidak menghendaki akibatnya, tapi dia tahu pasti akan ada akibat itu. Nah, itu adalah beberapa teori, ya teori offset, ya tadi yang pertama itu offset dan seperti besar. Sedangkan untuk rupa itu ada macam-macam, tetapi pada dasarnya yang namanya rupa itu atau kelalaian itu adalah ketidakhati-hatian, ya ketidakhati-hatian, negligence atau kelalaian. Nah, bagaimana ketidakhatian atau kelalaian itu termasuk juga yang tadi disampaikan yang diatur dalam Perma 16 ya, Perma 20 2013 dan juga yang berkaitan juga yang terakhir itu tentang korporasi Perma 2016. Nah, di sini dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus, ya korporasi dalam pertanggungjawaban pidana itu dalam hal satu korporasi memperoleh keuntungan. Nah, jadi di sini ada kesengajaan, ya atau manfaat. Nah, tapi kemudian kalau misalnya kita melihat bahwa pembunuhan korporasi itu apabila korporasi membiarkan terjadi tindak pidana atau korporasi tidak berkenaan yang diberikan melakukan pencegahan, maka itu termasuk dengan delik komisi dan arti korporasi itu lain. Nah, di sini harus dilihat apakah kelalaian korporasi itu ada ketidakhati-hatiannya dalam bentuk apa, begitu. Cukup masalah. Nah, jadi begini. Soal perubahan, soal kelalaian yang berakibat dari tidak sengaja, kemudian ada ketidakhati-hatian dalam manajemen suatu bank. Nah, contohnya suatu bank tersebut, suatu korporasi tersebut dari pimpinan atas pengurus sampai dengan tindakan yang paling bawah itu mendapatkan surat peringatan terhadap ketidakhati-hatiannya dan terhadap kelalaian tersebut. Nah, apakah hal tersebut dapat dijadikan suatu tindak pidana perbankan dalam perspektif mengenai perbankan syariah? Mohon penjelasan. Bagaimana? Apakah kali sampai ke pembuktian itu? Iya, kembali lagi Pak. Saya harus melihat SOP dari bank itu sendiri. Apakah dalam bank itu sendiri masuk ke dalam tadi mengawasi kaitan dengan proses adanya deposito pasut positif, lalu kemudian berkaitan dengan pengawasan tidak dilakukan pencatatan, lalu kemudian berkaitan dengan pengabutan pendidikan, itu ada SOP yang harus dilakukan, tapi kemudian tidak dilakukan. Nah ini kalau misalnya ada bagian yang kemudian lalai, maka itu bisa saja dimasukkan dalam kelalaian dan bisa dengan korporasi juga. Gitu. Tapi
kembali lagi apakah korporasi ini lalai, itu juga ada dua teori subjektif dan teori objektif. Secara subjektif kita harus lihat dulu dari teori individunya yang bekerja dan dikatakan pertanggungjawaban atas suatu ruang lingkup pekerjaan di bank itu sendiri. Itu subjektifnya, jadi dibandingkan si individu ini. Lalu yang kedua berkaitan dengan objektif. Objektif itu berkaitan dengan objek dari suatu tindak pidana bilangan, misalnya dalam hal ini ada depositor itu. Depositor itu berapa? Kemudian sampai menjadi tanggung jawab seseorang, apakah dua individu ini, apakah kemudian sampai nominal tertentu itu baru menjadi pengawasan korporasi secara keseluruhan atau atasan dari si individu ini. Nah itu harus dievaluasi lagi. Baik, dalam peristiwa itu saya agak sedikit masuk ke pokoknya ya terhadap perkara itu. Nah, apakah kemudian hari itu dibuat? Disyaratkan. Nah, apakah kemudian ahli diberikan SOP kepada penyidik pada saat diperiksa dan diambil keterangannya sebagai ahli di Densus pada setiap Mabes Polri? Itu betul. Iya, saya cuma disampaikan beberapa peraturan yang berkaitan dengan perkara ini, jadi tidak seluruh SOP. Berarti beberapa peraturan tidak secara peraturan terkait SI yang diberikan. Ada beberapa laporan peraturan berbentuk kesimpulan atau resume ya, gitu. Atau gambaran peristiwa. Iya, gambaran resume itu juga tidak dimasukkan dalam BAP. Kami lanjut, terima kasih Ali. Terus sementara, nah kami lanjut ke ahli kepala pasar yang ada di dalam pasar. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih ahli Endi. Iya, baik Pak Siap. Ahli, saya ingin menanyakan terkait dengan keluarnya uang dalam suatu hubungan proses sebuah lembaga. Apakah menurut ahli menjadi suatu kewajaran bila uang itu bisa dikeluarkan sendiri oleh customer service di dalam lembaga? Dan bagaimana perlindungan peraturan OJK terhadap uang uang nasabah yang telah masuk ke dalam perbankan itu, sehingga ketika diambil tidak ada lagi uang itu. Apakah ada peraturan OJK yang mengatur tentang hal ini? Baik. Jadi customer service itu adalah bagian terdepan dalam menghandle kegiatan transaksi dengan nasabah secara langsung. Nah, yang berikutnya di bawahnya itu adalah bank teller yang menukarkan. Nah, kemudian customer service ini ada atasannya, tentu atasan customer service. Jadi ketika uang masuk atau keluar itu seyogianya atasan sebagai pengawas harus mengetahui. Tetapi ini persoalannya adalah yang dilakukan ini seolah-olah di belakang layar, di bawah meja gitu. Jadi memang sulit untuk mengetahui apa yang dilakukan sejauh itu yang saya lihat. Kemudian menurut hemat saya, OJK tidak mengatur sampai ke bagian unit yang di bawah ya. Umumnya hanya mengatur masalah di atas daripada unit-unit ini. Jadi banyak penderitaan, bagian-bagian besar lainnya. Gitu Pak. Terima kasih. Saya lanjut. Ya. Ahli menyampaikan barusan terkait dengan ada sesuatu yang memang sembunyi di dalam suatu peristiwa ini. Bagaimana kalau pengambilan uang ini di depan hadapan teller, di otorisasi ke BOS dan di otorisasi ke pengacara? Apakah ini masuk hal yang disembunyikan? Nah, ini yang jadi persoalan. Jadi kalau otorisasi umumnya adalah
menandatangani apa yang keluar, tetapi latar belakang daripada operasi itu apa? Biasanya atasan tidak tahu. Nah, sejauh dia berkata ini nasabah, namanya ini, itu menurut saya ya sampai di situ, gitu. Tidak benar-benar meneliti sampai ke bawah apa yang dilakukan, gitu Pak. Ya, kalau yang dilakukan. Oke, lanjut. Oke, buat satu. Ada satu nasabah A. Ya. Dia memiliki uang di dalam sekitar 1 miliar. Ya. Nah, ada seorang PS mengambil uang nasabah itu melalui teller. Ya. Tanpa kehadiran nasabah A, tanpa sepengetahuan nasabah A. Ya. Nah, customer service ini mengambil uang melalui teller dan diotorisasi ketidakhadiran nasabah A kepada atasannya juga, atasan teller dalam hal ini BOS. Ya. Nah, apakah hal seperti itu dibenarkan dan bagaimana perlindungan terhadap pelanggan OJK terhadap nasabah sebagai konsumen di dalam perlindungan keuangan perbankan ini? Boleh disampaikan? Ya, jadi kalau begitu uraiannya, sekarang kita mesti lihat secara detail bagaimana si teller tadi menghadapi masalah ini. Karena teller itu adalah bagian bank terdepan yang tidak semua persoalan dia bisa kuasai, itu persoalannya. Nah, kemudian apa yang kedua tadi apa? Mengenai perlindungan Perlindungan. Sebenarnya mengenai perlindungan terhadap nasabah itu di cover di banyak tempat. Kenapa? Itulah sebabnya ada peraturan-peraturan yang untuk melindungi uang nasabah. Itu banyak sekali aturannya, terutama dalam hal penggeledahan, terutama terhadap uang yang masuk. Tetapi dalam konteks ini, sejauh yang saya tahu tidak mengatur sampai sedetail itu. Tetapi itu kembali tanggung jawab daripada manajemen bank, gitu Pak. Oke, saya mengacu sedikit terkait peraturan OJK nomor 22 tahun 2023 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Nah, apakah ahli membaca regulasi ini terkait dengan memberikan opini, memberikan pendapat di BAP saudara tentang peraturan OJK mengenai tentang perlindungan konsumen? Saya belum, ya saya tidak mengacu ke situ karena saya pikir konteksnya agak berbeda. Konteksnya agak berbeda ya. Apakah sudah ahli tahu ada kerugian sekitar 4 miliar atau sampai 8 miliar di sini di dalam? Iya, ada. Menurut ahli itu kerugian Pak. Ketika ahli analisa suatu kronologi, apakah ini kerugian Pak atau kerugian uang nasabah? Begini, tentu ini kerugian kerugian nasabah, tetapi dalam konteks perbankan tentu mesti dilihat siapa apa yang terjadi dan siapa yang melakukannya. Kemudian apakah manajemen mengetahui kejadian itu? Nah, kalau pun tidak mengetahui, maka dalam konteks organisasi manajemen harus bertanggung jawab terhadap perbuatan anak buahnya atau pegawainya. Itu jadi konsekuensinya adalah konsekuensi peraturan organisasi di dalam bank itu sendiri. Sejauh atasannya itu tidak ikut serta dan sejauh atasan itu tidak ada tidak baik atau mens rea. Tadi apakah tadi menyampaikan belum menyampaikan ada prinsip kehati-hatian di dalam perbankan syariah? Saya mohon jelaskan prinsip kehati-hatian di dalam bank syariah terhadap laporan keuangan produk bank atau prinsip kehati-hatian bank syariah itu terhadap laporan tahunannya, terhadap laporan-laporan keuangan dan produk-produk seperti surat deposito atau sertifikat yang berharga di dalam bank. Apakah itu perlu untuk disampaikan secara tahunan? Begini, ya baik, terima kasih. Begini, di dalam undang-undang perbankan itu prinsip kehati-hatian adalah yang berkaitan dengan apa yang diatur dalam undang-undang itu. Ada beberapa pasal yang di dalam konvensi itu pasal 8
kalau di dalam syariah itu pasal sebentar, ada pasal 3 bentar. Jadi itu apa yang dilakukan hati-hatian itu harus mengacu apa yang dilakukan yang ditentukan dalam undang-undang perbankan itu sendiri. Sedangkan untuk pelaporan keuangan itu ada bagiannya sendiri, jadi itu ada audit, ada segala macam ke atas. Nah, tentu di situ berlaku adalah pengawasan di bidang keuangan. Nah, apa yang dilakukan di situ kita tidak tahu karena dari pihak BPAP itu tidak mengawal itu. Jadi itu yang jadi persoalan sehubungan dengan pertanyaan Bapak gitu. Yang tadi saya bilang ini kalau di dalam bank konven itu pasal 8, kalau di bank syariah itu pasal 23, ya di mana dilakukan harus dilakukan keyakinan melakukan penilaian yang seksama. Gitu. Jadi segala sesuatu pekerjaan itu harus diyakini itu benar. Itu sejalan dengan prinsip kehati-hatian. Dan untuk itu perlu melihat SOP. Ya, peraturan yang paling kecil itu adalah SOP bank. Gitu, Pak. Terima kasih. Saya sambung balik. Ya, baik. Jadi terkait dengan SOP, apakah Ali ada CV-nya banyak mengenai tentang perbankan? Iya. Apakah SOP seorang TS tetap melakukan pencatatan dalam suatu sistem perbankan? Ada kewenangan itu enggak di depan untuk seorang TS untuk melakukan pencatatan atau menghapus di dalam sistem perbankan? Bentar. Jadi CS itu kan ada formulir-formulir yang dia harus isi sehubungan transaksi yang dia kerjakan. Di situ dia tanda tangan. Intinya begitu. Jadi hanya sebatas itu. Slip-slip itu yang ditangani adalah slip-slip transaksi. Tidak pelaporan di luar itu. Jika ada dana nasabah masuk sebesar 1 miliar, itu masuk ke dalam sistem dan tercatat di rekening. Tapi beberapa tempo waktu kemudian uang itu tidak ada lagi, ada penarikan di dalam rekening itu. Apakah hal seperti itu bisa dilakukan seorang TS sendirian bila dia tidak memiliki SOP terhadap uang? Karena tadi ahli menyampaikan dia memiliki catatan untuk dilampirkan. Nah, bila ini apakah bisa uang ini keluar bila dilakukan oleh seorang CS tanpa ada campur tangan pihak perbankan yang lain dalam korporasi ini? Terima kasih. Ya, jadi kita harus lihat SOP daripada CS, Pak. Tetapi dengan dia lakukan itu tidak serta-merta atasannya itu mengetahui, walaupun atasan harus melakukan pengawasan. Itulah jawaban saya, Pak. Terhadap uang nasabah itu, siapa yang bertanggung jawab di sini? Apakah CS itu atau memang kita harus mengacu lagi kembali ke peraturan Mahkamah Agung tentang tindak pidana korporasi? Bisa Anda jelaskan siapa terhadap kerugian nasabah ini? Siapa yang bertanggung jawab dengan pihak perbankan ini? Jadi kalau saya lihat dari perututan peristiwa, Pak, itulah sebabnya makanya dicari siapa pelaku. Nah, cari pelaku, apa yang dilakukan, kemudian disitulah jadi persoalan. Nah, sekarang kalau Bapak kaitkan dengan tanggung jawab perbankan, sebenarnya dengan adanya kejadian ini, bank itu serta-merta sudah harus membuat cadangan. Nah, cadangan ini adalah suatu tanggung jawab buat bank. Nah, cadangan itu akan mengurangi pendapatan bank, bahkan mengurangi modal bank. Itu saja sudah merupakan tanggung jawab bank. Nah, sekarang untuk mengetahui siapa pelakunya, kemudian diurut ke bawah, itu yang dilakukan di dalam BAP ini, gitu, Pak. Terima kasih. Kesambungan nih. Apakah di dalam peraturan perbankan syariah ini terhadap suatu pertanggungjawaban itu bisa dipilah-pilah, yang keluarga tidak dulu, atau memang ada peraturan yang menjelaskan harus ada kesetaraan antara nasabah di perbankan syariah ini ya? Apakah bisa dipilah-pilah atau memang nasabah ini setara di hadapan perbankan? Mohon
begini, itu sebenarnya kembali kepada tindak pidana ya. Apakah ada kesetaraan atau tidak ada kesetaraan? Tapi menurut hemat saya dalam kasus ini kita menyetarakan dengan siapa gitu? Karena ini pelaku. Apakah ada pelaku lain kalau kita menyetarakan? Sejauh yang saya lihat pelakunya hanya yang bersangkutan gitu. Jadi saya susah untuk menjawab kesetaraan mana yang dimaksudkan gitu. Ya. Ada tujuh nasabah. Tuh, ini ada tujuh nasabah. Tapi ya, dalam hal pertanggungjawaban hanya diserahkan kepada dua nasabah. Nah, karena di sini ada hubungan kekeluargaan. Jadi nasabah yang memiliki hubungan kekeluargaan disebutkan terlebih dahulu. Dan jadi pertanyaan saya, ketika di dalam suatu proses persidangan dan di luar proses persidangan, apakah yang keluarga ini tidak memiliki hak untuk kerugian sebagai nasabah? Itu yang pertama. Yang kedua, selaku nasabah, apa perlindungan nasabah, perlindungan perbankan di sini kepada nasabah? Lalu yang ketiga, terakhir, siapa yang bertanggung jawab sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung tentang tindak pidana korporasi atau berdasarkan undang-undang perseroan di dalam peristiwa kerugian nasabah di suatu perbankan? Kalau mau untuk ketiga pertanyaan itu Pak, yang dapat saya katakan bahwa nasabah itu yang dipakai namanya oleh pelaku. Itu jadi bagaimana kita mau tarik mereka ke dalam sedangkan mereka dirugikan dan mereka tidak tahu masalah ini awalnya. Itu Pak. Ahli. Iya baik. Dalam BAP Pro ada penjelasan soal penghilangan pengubah. Nah, kami pengen jelas dan gamblang soal apa yang dimaksud dengan menghilangkan, mengubah, kemudian mengaburkan, menyembunyikan, menghapus. Mohon Prof jelaskan dalam persidangan. Baik. Sebentar, ini saudara pakai penjelasan dari pertimbangan dalam putusan 235. Satu-satu semuanya Pak? Ya, secara ini aja, secara ya. Oke, yang dimaksud dengan membuat yakni menciptakan, menjadikan atau menghasilkan, melakukan, mengerjakan, perkataan atau suatu operasi yang tidak pernah terjadi. Itu membuat. Menyebabkan dapat diartikan sebagai menyuruh pihak lain untuk melakukan kejahatan palsu maupun melalui kejahatan palsu, sedangkan kejahatan palsu adalah proses atau cara mencatat, perbuatan mencatat transaksi yang tidak sah dan tidak benar atau fiktif. Itu dua yang saya catat di sini. Baik, itu Pak. Saya sedikit ke gambaran atau analogi lah, walaupun katanya di dalam pidana tidak ada analogi, tapi saya mau memberikan gambaran. Nah, apabila suatu lalu lintas perbankan setelahnya uang itu ke dalam suatu rekening atau rekening nasabah, kemudian itu dilakukan berulang-ulang. Nah, kemudian terbitlah bilet deposito kepada nasabah tersebut, yang mana bilet deposito tersebut dikatakan bisa dikatakan merupakan produk dari bank tersebut yang sah dan diakui. Nah, ketika suatu hari bilet deposito tersebut dikatakan tidak terdaftar oleh perbankan tersebut. Nah, dalam konteks ini yang seperti yang Prof jelaskan tadi, ini maksudnya kekurangan apa? Penghilangan, menghapus. Kalau uangnya ada Prof, di dalam buku rekening itu uangnya tercatat, tetapi di dalam bilet deposito itu tidak tercatat. Iya. Mohon penjelasannya. Nanti kita akan memakai solusinya, Prof. Kami ada kesulitan di sana, Prof. Iya. Ya itu pengertian itu cukup luas kalau di
diuraikan satu-satu dan saya tidak bisa lakukan di sini karena itu banyak. Tetapi berdasarkan putusan nomor 235 putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, intinya dikatakan begini, maka hal tersebut masuk ke dalam kategori pencatatan palsu atau cara mencatat suatu transaksi yang tidak sah atau tidak benar. Dari semua itu bermuara kepada ini menjadi catatan putus ini. Gimana itu? Oh, Ada suara putus nih, maaf Pak, ini putus kenapa ya? Coba kita tahu kan? Gimana ya? Hah? Ini? Oh ya, kembali. Maaf Pak. Ya, akan kembali Pak. Oke, lanjut Pak. Ya, tadi Pak saya belum jawab. Ya. Nah, kemudian adanya catatan palsu tadi berdasarkan jurisprudensi putusan nomor 235 PR Kendal ya, Prof. PR Kendal ya. 235 PR Kendal ya, jurisprudensi. Betul. Nah, ada catatan palsu yang kemudian catatan palsu itu dilakukan juga otorisasi secara nyata. Otorisasi itu dilakukan dari mulai hulu sampai dengan hilir pegawai-pegawai Pak tersebut. Nah, pertanyaan saya, dalam perspektif perbankan syariah dan perspektif pasal 63 yang sedang didakwakan oleh terdakwa ini, siapa yang bertanggung jawab terhadap itu? Kalau tadi kita mencari kebenarannya, kan? Siapa yang bertanggung jawab terhadap itu? Nah, apakah orang yang melakukan otorisasi terhadap catatan palsu tersebut bisa juga dikenakan pidana dalam perbankan syariah ini? Iya, baik. Terima kasih. Jadi kalau soal pidana Pak, tentu dilihat apa yang dilakukan, tentu dalam konteks keikutsertaan. Tetapi dari tanggung jawab pejabat di atasnya itu mengacu kepada tanggung jawab dalam konteks SOP, dalam konteks organisasi. Nah, yang saya tahu semua pejabat itu sudah dikenakan sanksi, antara lain demosi dan seterusnya, karena lalai dalam melakukan pengawasan. Tapi apakah orang itu harus ikut bertanggung jawab tindak pidana yang dilakukan anak buahnya? Sebaiknya kita tanyakan ke Ibu Kora. Itu Pak, saya tak bisa menjawabnya. Bukan tak bisa, nanti takut salah, itu Pak. Begitu Pak. Benar, bukan kapasitas Prof juga. Iya betul. Maaf nih Pak, suaranya agak jauh di sini, hujan besar. Maaf Pak. Ya, tidak apa-apa. Nah, selanjutnya soal pengambilan. Dalam suatu bank terdapat suatu buku tabungan yang bukan merupakan milik dari katakanlah orang itu. Namun orang itu berada di dalam ruang bank tersebut. Nah, dalam perbankan syariah ataupun dalam perbankan konvensional tadi tentu dikenal yang namanya prinsip kehati-hatian. Betul. Nah, prinsip kehati-hatian ini juga bisa dikenakan kepada seluruh pengurus ataupun yang memiliki jabatan di dalam bank tersebut. Nah, saya sedikit bercerita tentang fakta yang terungkap di persidangan ini, Prof. Nah, fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini terjadi beberapa kali pengambilan dana nasabah yang kemudian diduga dilakukan oleh klien kami terdakwa itu diotorisasi oleh CSS. CSS itu supervisornya daripada itu, dan itu dilakukan berulang-ulang. Nah, batas mana sih ruang lingkup sebenarnya secara normatif ruang lingkup daripada prinsip kehati-hatian itu? Apakah kemudian secara implementasinya prinsip kehati-hatian itu adanya misalnya laporan yang segala macam? Mohon dijelaskan, Prof. Itu yang Jadi seperti saya katakan di awal bahwa prinsip kehati-hatian itu adalah menerapkan
melakukan pekerjaan itu mengacu kepada ketentuan-ketentuan ada dan dilakukan sesuai dengan ketentuan. Nah sekarang kalau misalnya yang bersangkutan atasan itu mengautorisasi berkali-kali, persoalannya apakah dia melihat pada SOP-nya atau tidak gitu. Nah kita nggak tahu informasi mengenai di situ. Tetapi kalau misalnya ini terjadi, dia mengautorisasi berkali-kali dan ternyata di autorisasi itu yang diaturkan itu adalah suatu persoalan, bagaimana kita bisa memastikan dia tersangkut dalam kasus itu? Nah itu yang harus kita kaji. Tapi kalau kita lihat ya kita kembali kepada apa yang dijelaskan kepada ibu tadi, apakah ada ikut serta atau tidak gitu. Kira-kira begitu Pak. Bukan itu Prof. Itu ya. Saya pahami kalau soal pembuktian itu kan wilayah Prof. Saya itu kan bertanya soal prinsip ini, prinsip kan Prof. Kalau dalam prinsip itu kemudian diturunkan di atas normal lagi soal prinsip ini ya. Nah apa implementasi terhadap prinsip kehati-hatian itu? Contoh saya tidak tahu saya contoh apakah kemudian misal dari deposito dikeluarkan itu harus dikembalikan nomor kedua dan ketiganya di hari yang sama. Nah kemudian kalau dalam lalu lintas perbankan itu harus dikeluarkan dalam apa? Itu yang saya tanyakan, bukan soal keikutsertaan. Saya sedikit bercerita aja tadi. Nggak apa-apa. Baik Prof. Begini Pak. Seorang atasan dia melakukan operasi berkali-kali. Seharusnya waktu kedua ketiga dia harus memeriksa apakah ini sudah menentukan ketentuan atau belum atau bukan gitu. Itu yang dia harus lakukan. Itulah fungsi pengawasan melekat. Nah ternyata kan ini tidak ada ke arah situ. Jadi persoalannya di mana sekarang? Nah dia tidak melakukan pengawasan melekat. Apa sanksinya? Itu yang kita lihat. Apakah dia bertanya kemudian dia cek pulang kepada SOP yang ada atau tidak gitu. Itu yang saya maksud Pak. Ya kadang-kadang dia cek dan dia mengetahui salah. Apakah ini termasuk pembiaran dalam perbankan Prof? Saya nggak bisa pembiaran ya karena dia tidak melakukan pengawasan sebagaimana mestinya. Kalau pembiaran itu dia tahu sebabnya, ya dia akan berulang-ulang. Ini kan kita tidak dapat menyimpulkan apakah dia tahu penyebab ini berulang-ulang. Nah itu yang kita mesti periksa, apakah dia tahu atau tidak gitu. Nah biasanya kalau di dalam perbankan, kalau sudah masuk kedua kali, seseorang atasan itu mulai punya feeling gitu, wah ini harus cek deh gitu. Nah ini cerita situ nggak ada, gitu Pak. Ya silakan. Terima kasih saudara saksi ahli ya. Silakan Pak. Saya mulai dengan umum dulu ya. Baik. Bagaimana prinsip kehati-hatian dapat diterapkan dalam kegiatan perbankan sehari-hari? Ya. Bisa Bapak contohkan? Ya. Jadi begini, prinsip kehati-hatian itu konteks yang besar adalah pemberian fasilitas kredit. Fasilitas kredit harus mengacu kepada kalau di dalam bank formnya itu pasal 8. Kalau di dalam bank syariah itu pasal 231. Ya, di mana itu isinya sama, harus melakukan memperoleh keyakinan dengan cara melakukan penilaian sesama. Ketentuan 81 sama 231 sama. Kemudian pasal 91 bab 9 ayat 1 di konvensional syariah pasal 63 ayat 1 pasal ayat 2 63 ayat 2 melakukan langkah-langkah untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini atau di dalam ketentuan lain, peraturan ketentuan lain yang berlaku bagi bank. Nah, kalau dilihat dari konteks pemberian kredit, dia harus melakukan analisis yang mendalam sehingga mendapat keyakinan.
Nah, jika itu tidak dilakukan, maka tidak melakukan langkah-langkah untuk memastikan ketentuan pada peraturan ini. Nah, itu ada sanksi pidana. Itu salah satu contoh yang sah. Kalau terhadap simpan, bagaimana Pak Ali? Terhadap nasabah yang menyimpan, tadi kan terhadap kredit ya. Bagaimana kalau terhadap nasabah bank yang menyimpan uangnya di bank? Iya. Kalau terhadap nasabah bank yang menyimpan, itu sebenarnya sudah di-cover di dalam perjanjian kredit, karena itu uang harus kembali dan pemberian kredit yang sehat. Nah, tetapi kalau mengenai dana yang hidup masyarakat itu sendiri, sejauh yang saya baca tidak ada menjelaskan secara spesifik mengenai prinsip yang itu, tetapi secara umum harus mengikuti SOP daripada bank itu. Nah, SOP itu kita belum lihat itu, karena itu diatur di situ. Karena di dalam undang-undang disebutkan undang-undang ini dan peraturan undang-undang lain yang berlaku bagi bank. Nah, undang-undang yang berlaku bagi bank itu adalah SOP, karena SOP ini juga diatur di dalam undang-undang perbankan. Nah, kita belum mereview SOP ini apa yang dilakukan gitu, Pak. Ya. Artinya bahwa prinsip kehati-hatian ini adalah menjadi prinsip dasar ya, dalam pelaksanaan opsional tersebut pada bank tersebut, menjadi dasar. Kalau ini menjadi dasar, menurut para ahli, konsekuensi yang diterima oleh organisasi dan pegawai segala masuk dalam perbankan itu mesti harus menerima jika tidak melakukan prinsip dasar, tapi berdasarkan peraturan perundangan ya, bukan berdasarkan sesuatu perusahaan perbankan itu. Bagaimana menurut Anda? Jadi gini Pak, di awal saya sudah katakan bahwa melanggar prinsip kehati-hatian itu berarti merupakan tindak pidana itu secara umum. Bagaimana menentukan tindak pidana itu? Kita lihat ketentuan yang mengatur. Nah, dalam konteks penghimpunan dana, giro deposito dan tabungan itu, yang mengatur itu ada di dalam SOP. Nah, sekarang kita harus lihat SOP itu apa bunyinya hubungan dengan ini gitu. Nah, itu saya belum lihat. Ya. Apakah dalam perbankan dimungkinkan adanya dana talangan? Ya, dana talangan. Ya. Apakah dalam perbankan dimungkinkan adanya dana talangan? Tunggu, ini sebenarnya dana talangan dalam konteks apa Pak? Maaf Pak. Dalam konteks jika terjadi sebuah peristiwa, ya, yang dalam hal ini dalam perkara ini kita anggap ya, dalam perkara ini terjadi kehilangan uang terhadap nasabah, apakah dimungkinkan adanya dana talangan dari bank tersebut? Bagaimana tuh? Jadi gini, saya ini cukup lama di perbankan Pak, dan saya pernah membereskan bank yang benar-benar gak baik. Dana talangan ini kita lihat konteksnya Pak. Di dalam perbankan, kadang-kadang ketika terjadi suatu kerugian untuk tetap mempertahankan nama baik bank, sering bank memberi dana talangan. Dalam arti kemudian dia akan telusuri, kemudian dia akan pastikan bagaimana cara mengembalikannya. Jadi dana talangan ini tidak dalam pengertian yang umum, jadi yang sangat khusus. Dan jarang bank memberikan dana talangan atas kerugian yang dialaminya. Dia harus selesaikan dulu persoalannya, duduk perkaranya, baru dia bisa. Tapi satu-satu saya lihat ada yang melakukan itu. Tapi ini tidak berlaku secara umum. Mohon dipahami, begitu Pak. Satu. Ya. Nah, apakah kemudian dalam kejadian siapa yang bertanggung jawab terhadap pengembalian uang nasabah? Apakah dimungkinkan terhadap pegawai bank yang diduga dinyatakan melakukan kerugian atau fraud tersebut atau menipukan langsung? Baik, gini,
dalam konteks hukum perbankan tidak ada kaitan langsung bahwa bank harus bertanggung jawab langsung terhadap kerugian yang diciptakan anak buahnya. Nah, itu kita harus lihat secara spesifik apa yang diatur dalam SOP di dalam undang-undang perbankan. Dari banyak jurisprudensi yang saya baca, saya tidak temukan itu sampai sekarang. Jadi ya susah menjawabnya. Pengalaman ahli, apakah kalau kejadian seperti ini, apakah kemudian personal secara sebagai hukum orang pegawai bank tersebut pernah mengembalikan uang nasabah yang di dalam kerugian itu? Iya, saya ingat saya pernah. Karena mas, ketika kita harus memproses itu, dia serta-merta mengembalikan, serta-merta ya. Jadi akuntan dia itu mengembalikan. Tapi dari segi hukum itu tidak menghapus perbuatan yang dilakukan. Ini sesuatu yang di tengah-tengah nih, ya. Walaupun uang tersebut sudah dikembalikan, perbuatan katakanlah pasal 63 Undang-Undang Perbankan Syariah itu tidak dihapuskan terhadap perbuatan pidananya ya. Iya, tapi pidana kan nggak hapus Pak. Nah ini kita kembalikan ke ibu tadi bagaimana. Tapi setahu saya yang saya pernah alami sekali itu dikembalikan. Tapi saya tidak lanjuti apa yang terjadi terhadap yang bersangkutan itu. Baik, untuk Ibu Prola, satu lagi, Bu, apabila seseorang telah mengembalikan kerugian terhadap prof tersebut, apakah pidana, tidak pidana, baik sudah mengembalikan kerugian tersebut, apakah tidak pidana terhadap seseorang itu sebagai hukum orang merupakan pegawai dapat dihapuskan atau tetap dulu pada pembuktian pokoknya? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Jadi berkaitan dengan pengembalian pada dasarnya, dasar menghapus pidana itu tidak ada yang berkaitan tidak masih diatur di dalam 48 sampai pasal 51 KUHP. Dan dalam hal ini penghapusan pidana itu tidak berkaitan dengan pengembalian kerugian. Pengembalian kerugian itu hanya berkaitan dengan nanti dihapus pidana menjadi bahan timbangan hakim dalam memutuskan keputusan. Apalagi dalam hal ini pasal-pasal yang disampaikan adalah pasal-pasal yang sifatnya delik formil. Jadi delik formil itu adalah di mana unsur pidana dianggap pokok atau selesai pada saat unsur-unsur yang dilarang sudah dilakukan. Jadi unsurnya sudah selesai sekarang. Nah, kerugiannya sudah ada. Tapi kemudian apakah kerugian itu menghapus? Dalam KUHP pasal 48 paling 51 tidak ada di dalam KUHP tidak ada dasar penghapus pidana dengan dasar adanya pengembalian. Baik, Pak Izin yang langsung saja pertanyaan saya ke ahli keuangan. Mohon izin, Ibu. Baik, mohon izin ahli. Satu pertanyaan saya. Jika delik pernyataan digunakan sedangkan pelaku lainnya tidak ada, maka bagaimana konsekuensi terhadap hukum tersebut? Ya Pak, dari pernyataan hanya menyatakan bahwa suatu unsur pidana telah dipenuhi dengan beberapa peserta. Cuma sekarang tinggal kategori pesertanya itu siapa? Apakah dia sebagai sama-sama sebagai pelaku peserta atau yang belum melakukan ataukah yang menggerakkan gitu ya kalau gitu. Nah kalau misalnya dalam konteks ini saya tidak mengerti maksudnya apa, tapi kalau misalnya untuk pembuktian bahwa suatu unsur pidana itu mungkin maka harus bilang aktus reusnya kan. Aktus reus itu perbuatannya itu yang kemudian dilakukan oleh beberapa orang. Sekarang tinggal klasifikasi dari peserta itu sebagai apa. Nah, kalau misalnya masuk pada pertanyaan apabila orangnya tidak ada, bagaimana? Nah itu kan kaitannya dengan pembuktian itu sendiri gitu kan ya. Apakah
kemudian dengan tidak adanya dia, kemudian bisa dibikin alat bukti lainnya. Kan alat buktinya ada yang lain, ya, ada surat, ada bukti keterangan terdakwa, ada bukti keterangan saksi yang lainnya. Nah, kalau misalnya orang yang tidak memberikan keterangan, maka kemudian dia dianggap bahwa dia menggugurkan haknya untuk pembelaan dulu, begitu saja. Tunggu sebentar ya. Saya mau bertanya ke Dr. Flora ya. Dr. Flora, ada beberapa hal dalam hal korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban. Ada 3 ya, saya catat dari sini ya. Pertama, apabila perbuatan tersebut bertindak atas nama korporasi, kedua perbuatan tersebut untuk kepentingan korporasi, dan adanya keuntungan yang diterima oleh korporasi tapi tidak melakukan pencegahan. Ya, yang saya catat. Nah, dalam memberikan keterangan sebagai ahli sebelumnya, apakah Ibu dikasih bahan oleh penyidik atau pihak kejaksaan, atau langsung tanya jawab ketika di BAP? Izin yang mulia, saya diberikan beberapa titik, misalnya berkaitan dengan contoh deposit palsunya apa, dan bukti tidak ada yang tercatat dalam sistem seperti itu. Ya, jadi berarti ada data awal yang diberikan kepada ahli ya sebelum memberikan keterangan. Ya, itu yang memberikan adalah pihak penyidik atau pihak kejaksaan. Pihak penyidik. Pihak penyidik, barulah kemudian ahli di BAP telah mempelajari data-data awal tersebut misalnya. Ya, nah berhubungan dengan pertanggungjawaban korporasi, ahli pasti akan mengacu kepada data-data awal yang diberikan oleh penyidik dalam perkara aku. Apakah ada kelalaian atau ada perbuatan atau ada keuntungan yang diterima oleh korporasi, dalam hal ini adalah Bank Syariah Islam ya, Bank Syariah Indonesia, terhadap tindak pidana ini yang sepanjang ahli baca, pahami sesuai dengan data yang diberikan. Coba dijelaskan, karena saya lihat arah pertanyaan dari tim penasihat hukum arahnya ke sana dari tadi. Ada tidak sepanjang yang ahli terima data yang diberikan oleh pihak ini? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Apakah ini murni individu dari pegawai korporasi itu sendiri? Murni individu. Ya. Terus selanjutnya, apakah kan beberapa pegawai-pegawai di dalam korporasi itu sudah diberikan SP, ya, peringatan berupa peringatan teguran. Apakah perbuatan mereka tersebut sudah otomatis merupakan perbuatan yang mereka merupakan tindak pidana? SP itu tidak, Prof? Tidak ya? Izin kepada saya yang mulia. Kalau menurut saya tadi karena Prof jadi ada Prof ini bereaksi ya, gimana dokter? Ya, terima kasih yang mulia. Izin berkaitan dengan pegawai lain yang kemudian dianggap tidak ada contoh lalai, itu tergantung kepada niatnya yang mulia. Apakah mereka mempunyai niat dan tekad yang sama dengan pelaku individu dalam hal terdakwa untuk melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 63 ayat 1 dan ayat 2 itu sendiri.
Kalau misalnya ada beberapa sarana dan kesempatan diberikan belum atau pada saat tindak pidana dilakukan, maka itu jatuhnya kepada pembantuan. Tetapi dalam hal ini saya melihat lebih banyak perbuatan yang dilakukan itu bisa dilakukan sendiri oleh terdakwa. Itu yang sepanjang yang saya belajar. Ya. Terus setelah ada ahli menerima berkas-berkas yang diberikan oleh pihak penyidik, di sini saya melihat saudara menyimpulkan berpendapat bahwa perbuatan yang dituduhkan bagaimana unsur pasal 3 pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 2010 itu terbukti menurut pendapat ahli ya. Ya, bisa ahli jelaskan dengan secara rinci perbuatan apa yang menurut ahli itu terbukti? Sehingga ahli ketika memberikan keterangan di BAP, apa yang dilakukan oleh terdakwa sehingga ahli menyatakan bahwa pasal 63 ini terbukti, kemudian pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 2010 ini juga terbukti. Nah, sehingga tidak ada permasalahan materialnya. Ya, izin ya mulia bahwa berkaitan dengan fakta yang diberikan dalam BAP sesuai dengan Pak maka seingat saya yang terbukti adalah pasal 3 ayat 1 huruf A, B dan C dan juga ayat 2D Undang-Undang Perbankan Syariah. Lalu kemudian dari hasil kejahatan yang diatur dalam pasal 63 Undang-Undang Perbankan Syariah tersebut, hasilnya itu masuk ke dalam tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur di dalam pasal 3 dan pasal 4 berkaitan dengan menyampaikan atau menyembunyikan hasil kejahatan. Begitu ya mulia. Nah, untuk buktinya bukti yang berkaitan dengan pasal 63 adalah melakukan perbuatan transaksi perbuatan deposito fiktif, lalu kemudian tidak mencatatkan, itu seingat saya tidak mendapatkan ke dalam sistem, lalu kemudian membuat rekening dan atas nama nasabah, ya tidak harus dia nasabah memasukkan dan seterusnya itu ya. Ya, sebagaimana di dalam BAP saudara ya, saudara ada menyebutkan beberapa perbuatan material yang dilakukan oleh terdakwa yang juga sudah saudara tanggapi ya. Demikian ya ahli ya. Terus untuk PPPU itu sendiri pembuktiannya yang saya mau tanyakan untuk pembuktian PPPU tersebut selain analisis terhadap rekening ada lagi tidak alat bukti lain seperti pembuktian terbalik di persidangan? Ya, di dalam undang-undang PPPU pasal 1 itu dinyatakan bahwa untuk membuktikan bahwa uang hasil uang itu bukan dari hasil kejahatan itu merupakan beban diberikan kepada terdakwa. Ya, jadi selain analisis rekening dan transaksi keuangan bagaimana di rekening koran, kemudian juga apakah wajib untuk pembuktian terbalik itu dalam PPPU atau itu salah satu alat saja? Ya, itu merupakan beban pembuktian yang kemudian harus dilakukan oleh terdakwa. Ini hanya berkaitan dengan unsur asal usul uang hasil kejahatan. Ya, jadi terdakwa harus dapat membuktikan dari mana hartanya itu berasal ya. Betul. Baik. Profesor tahu tentang beda keuntungan dari tindak pidana pencucian uang korporasi dan individu di mana? Saya boleh. Beda keuntungan yang didapatkan dari sebuah TPPU tidak pidana uang yang dilakukan oleh korporasi dan individu. Pertanyaannya ke saya boleh? Ya betul.
betul. Oke. Sebenarnya ini lebih tepat dari Bu Flora ini. Oke, kalau Pak, Ya. silakan aja. Nggak apa-apa, oke. Bu Flora atau Profesor sendiri menjawab. Bagaimana Bu Flora, silakan Bu? Karena di sini diundang sama ahli semua. Iya betul, tapi lebih tepat Bu Flora. Saya bisa jawab, tapi lebih tepat Bu Flora. Ya, izin yang mulia pada dasarnya kalau sebagai seorang ahli pidana itu mengenai keuntungan saya hanya mendapatkan data dari laporan hasil analisis PPATK. Jadi nanti akan untuk melihat apakah ada istilahnya dana yang berasal dari kejahatan, jadi sumber yang sifatnya halal dan sumber yang sifatnya haram gitu. Karena nanti ini kalau bisa dicampur itu merupakan salah satu proses integration dalam proses tindak pidana pencucian uang. Tetapi bagaimana kemudian memisahkan antara hasil keuntungan korporasi dan hasil keuntungan dari yang berkaitan dengan kejahatan itu biasanya digunakan hasil dari laporan hasil analisis PPATK gitu ya. Jadi perbedaannya terletak dari hasil analisis PPATK sendiri ya. Biasanya bentuk dari korporasi yang mendapatkan keuntungan itu seperti apa? Bentuk keuntungan dari individu yang melakukan sebuah TPPU itu seperti apa? Iya, izin yang mulia, kalau misalnya di dalam tindak pidana pencucian uang yang namanya kebutuhan itu termasuk adalah penambahan harta kekayaan, begitu yang mulia. Harta kekayaan yang berupa yang menjadi atau yang dikuasai oleh si pelaku tindak pidana pencucian uang, demikian. Itu pelaku tindak pidana pencucian uang. Bagaimana dengan korporasi? Secara akontarium, maka kemudian apabila ada kekayaan yang bertambah dengan hasil kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian itu masuk ke dalam korporasi, maka itu ada tambahan kekayaan korporasi yang dikatakan kejahatan, maka itu adalah keuntungan korporasi. Itu adalah secara akontarium yang saya sendiri bukan ahli keuangan perbankan. Oke, untuk Profesor, apa namanya yang dimaksud oleh Ibu Dokter tadi untuk kekayaan penambahan dalam aset sebuah korporasi itu seperti apa? Jadi sejauh yang saya ingat yang mulia, dikaitkan dengan korporasi adalah jika uang itu dimasukkan ke dalam korporasi tapi bersumber dari kejahatan. Jadi menggunakan rekening korporasi itu sejauh yang saya ingat dan digunakan untuk kepentingan korporasi. Kurang lebih begitu yang mulia. Digunakan untuk kepentingan korporasi. Iya, tetapi juga kadang-kadang tidak selalu untuk korporasi, tetapi individu di dalamnya. Tapi ada nama korporasi, misalnya rekeningnya rekening korporasi. Itu yang saya ingat. Gitu, yang mulia. Anda berdasarkan kenyataan ini atau berdasarkan pengalaman yang sudah pernah saudara alami menjadi ahli di suatu tempat? Nah, saya waktu itu melakukan penelitian sehubungan dengan korporasi, dan itu ada salah satu item yang saya ketemukan. Tentang? Saya membuat tulisan buat disertasi saya mengenai korporasi, jadi itu antara lain saya ketemukan itu. Jadi bisa disebutkan atas nama sebuah korporasi untuk kepentingan individu. Iya, itu yang saya ingat. Bukan kepentingan individu, ya untuk kepentingan individu, tapi namanya korporasi itu. Iya, atas nama korporasi untuk kepentingan individu. Iya, Berarti itu yang saya ingat. Mungkin Ibu Flora bisa pastikan. Enggak, saya tanya ke Profesor. Iya. Profesor, berarti di sini adalah kepentingan individu. Iya, Nah, bukan kepentingan korporasi. nama korporasi. Iya, nama korporasi, tapi individu yang menjalankannya. Iya, Ya berarti penambahan asetnya berarti individu. iya, Ya benar kan?
esensinya digunakan oleh individu untuk individu, tapi menggunakan nama korporasi. Esensinya? Ya. Dalam bentuk aset tercermin atau penambahan aset atas tabel gerak, biasanya dalam penelitiannya atau profesor? Umumnya ini berkaitan dengan dana tunai yang masuk ke dalam rekening korporasi. Karena kalau masuk ke dalam bentuk fixed asset atau barang-barang barang-barang seperti itu nanti akan ketahuan ketika dimasukkan ke bagian aset. Itu nanti nggak ketemu itu sertifikat daripada aset itu tidak ketemu, bisa kelihatan lagi. Apakah itu pembelian atau bukan? Berarti tetap individu kan tadinya ya? Iya, tapi ini saya lebih banyak bicara tentang korporasi. Korporasi, dana. Atas nama korporasi, atas kepentingan individu. Iya. Itu termasuk bagian dari dalam pengambilan. Ke saya yang melihat. Saya rasa esensinya dia karena apa? Seolah-olah kan jadi bersih itu kalau milik korporasi. Seolah-olah menjadi bersih. Milik korporasi, tapi asalnya kan tidak. Jika itu menamakan korporasi. Betul. Beda menjadi bersih. Beda menjadi bersih dengan menyamarkan apa? Menyamar seolah-olah itu masuk ke korporasi, tetapi kan di dalamnya itu digunakan buat lain, bisa keluarkan di situ. Karena biasanya itu nggak lama di situ. Oke, itu ya. Saksi ahli ya. Beda siapa? Tadi antara keuntungan korporasi dengan keuntungan pribadi ya. Jadi di sana saksi ahli menjawab, profesor menjawab, esensinya adalah menggunakan suatu nama perusahaan tertentu untuk keuntungan pribadinya. Iya. Betul, gitu ya. Iya, yang mulia. Dengan itu disertai dengan adanya penemuan dari disertasinya profesor sendiri. Iya. Ya. Berkaitan dengan itu. Ya. Biasanya berkaitan dengan disertasi profesor sendiri ya. Ini bukan uji disertasi sebenarnya, cuma ini cuma ahli ya. Saya mau menanyakan pengambilan tentang aset yang diambil individu menggunakan apa? Bukan yang mulia, aset yang dimiliki individu. Aset yang mengatasnamakan korporasi itu biasanya digunakan dalam bentuk uang kuartal atau bentuk tanah tabel gerak atau gimana? Ya, seperti saya katakan tadi itu uang tunai biasanya ditransfer ke rekening korporasi. Uang tunai yang ditransfer ke rekening korporasi. Ke rekening korporasi ya. Itu individu. Dari individu. Dari individu ke korporasi. Kalau korporasi itu kayak apa? Wow, yang mulia. Itu kan dari individu ke korporasi. Sekarang saya tanya kebalikannya. Dari korporasi ke individu ke korporasi bagaimana cara melakukannya? Iya, tentu di korporasi tahu inti dana apa dan guna untuk apa. Ada situ tentu korporasi yang keluarkan kemana gitu. Itu bedanya. Iya. Itu bedanya ya. Iya. Mungkin saksi ahli di video itu saya tidak kelihatan oleh ahli, kadang
Yang mana nih saya? Baik, terima kasih Pak Yesa. Ya, saya hanya menyapa saja. Terima kasih. Nah, apa ya? Ada advokat. Tapi bisa tidak kelihatan. Suaranya putus-putus Pak. Iya. Sudah pertanyaan. Cukup. Ya. Bagaimana keterangan ahli baik dari ahli pidana atau ahli dari perbankan? Kalau keterangannya tidak tahu. Terima kasih Bu Dr. Flora Akor. Apa ada yang bisa punya ilmu kayak Profesor Dokter? Terima kasih ya. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Oke, sekarang. Hah? Ya, sudah. Satu biar ada itu. Oke. Mohon izin yang mulia tidak besok kami terhadap monitor itu pun kita sudah berusaha mengontak semuanya karena memang mereka tidak bisa hadir. Jadi mohon kita menjalankan sama seperti proses dan semoga akan berada di kantor pusat besok. Ayo, oke.